Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat datang di kelas Ilmu Pengetahuan Alam bersama saya Anissa Dewi Rahmawati. Ya, di video kali ini saya masih akan membahas materi bab 1 yaitu tentang objek IPA dan pengamatannya. Nah, di pertemuan ketiga ini saya akan membahas besaran pokok dan besaran satuan. Yang pertama, besaran pokok. Apa itu besaran pokok? Ya, besaran pokok adalah besaran yang satuannya didefinisikan terlebih dahulu. Ada 7 besaran pokok. Yang pertama ada besaran panjang dengan satuan meter, simbolnya M. Lalu besaran massa dengan satuan kilogram, simbolnya kg. Lalu ada besaran waktu dengan satuan second, simbolnya S kecil, bukan S besar. Lalu besaran suhu, satuannya Kelvin. Nah, simbolnya K besar, huruf K besar ya. Lalu ada besaran arus listrik, satuannya ampere, simbolnya huruf A besar, huruf A besar. Lalu ada besaran jumlah zat, satuannya mol, simbolnya juga mol. Lalu yang terakhir ada besaran intensitas cahaya, satuannya kandela. Nah, simbolnya huruf C dan D, kecil ya. Selanjutnya ada alat ukur besaran panjang. Ada 3 alat ukur untuk besaran panjang. Yang pertama di sini ada apa nih namanya nih? Penggaris ya atau mistar. Nah, di penggaris ini biasanya ada 2 satuan. Yang pertama ada satuan cm dan satuan inci. Ini bukan satuan internasionalnya ya. Lalu selanjutnya ada jangka sorong. Nah, untuk bentuknya silakan kalian searching sendiri jangka sorong itu seperti apa. Lalu cara membacanya. Nah, di sini kalian dituntut untuk bisa membaca pengukuran jangka sorong. Sebelumnya kalian harus tahu dulu nih. Di sini ada 2 skala. Skala utama yang atas ini. Lalu yang kedua ada skala nonius, skala yang di bawah sini. Nah, cara membacanya seperti apa? Untuk satuannya di jangka sorong ini adalah milimeter. Nah, di sini kalau ada angka 2, angka 3, angka 4, nah berarti di sini adalah 20. Yang ini berarti 20, yang ini 30, yang ini 40. Kalian harus melihat nih, angka 0 pada skala nonius, dia di mana? Ternyata berdekatan dengan yang ini nih. Nah, kita lihat. Karena ini 20, kita hitung di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti dia merupakan 1 mm. Berarti kalau misalkan di sini 20 tambah 1 menjadi 21 mm. Nah, ini ternyata bacaannya 21 mm. Lalu selanjutnya kalian baca skala noniusnya. Untuk membacanya, komanya ya. Kalian lihat garis yang berhimpit antara skala utama dan skala nonius. Mana yang berhimpit? Ternyata di sini yang berhimpitnya. Ini nih berhimpit. Kalian lihat keberapa nih? 1, 2, 3. Nah, berarti ini satuannya 0,3 mm. Mana? Ini ya. 0,3 mm. Kalau misalkan berhimpitnya di sini. Di sini nih misalkan ada berhimpit skala utama dan nonius di sini. Dan hitung nih 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, berarti nanti satuannya 0,8 mm. Kayak gitu cara bacanya. Kita balik ke ukuran sebenarnya. Nah, langkah terakhir adalah kalian tinggal jumlahkan antara skala utama dengan skala noniusnya. Tadi skala utamanya 21 mm. Noniusnya 0,3 mm. Kalian jumlahkan menjadi 21 mm atau 2,13 cm kalau dalam cm ya. Karena biasanya jangka sorong ini untuk mengukur benda yang lebih kecil yang tidak bisa diukur dengan penggaris atau mistar. Selanjutnya ada mikrometerskop. Sama, ini juga untuk mengukur benda yang kecil ya, yang tidak bisa diukur dengan mistar atau penggaris. Sama pembacaannya juga, ada skala utama, ada skala nonius, sama ya. Nah, alatnya seperti ini. Cara membacanya kalian lihat dulu skala utamanya nih, yang ini. Lihat dia dari 0, ini 5 ya, ini angka 5.
yang kelima. Berarti dia ukurannya sudah melebihi 5 mm karena satuannya dalam milimeter. Berarti satuannya 5 mm. Nah, ternyata di sini ada lebihnya, lebih dari 5 mm. Lalu berapa lebihnya? Kalian lihat, yang berhimpitan antara berimpit ya, yang berimpitan antara skala utama dengan noniusnya. Yang berhimpitan ternyata di sini. Kalian hitung berapa nih? Ini dari 25, hitung 26, 27, 28. Berarti noniusnya 0,28. Nah, berarti kalau dijumlahkan seperti ini, maka hasil akhir pengukuran mikrometer skrup pada contoh di sini adalah 5,5 mm. Ini dari 5 dan ada garis 1 ya, di sini sudah melebihi karena per garisnya dia satuannya 0,5 mm ditambah 0,28 menjadi panjangnya 5,78 mm. Begitu cara membacanya, hampir sama kayak jangka sorong ya. Selanjutnya ada alat ukur untuk besaran massa. Ada banyak ya. Ini salah satunya, ada neraca pegas, lalu ada neraca digital, ini neraca 2 lengan. Selanjutnya ada neraca 3 lengan seperti ini. Mungkin ada yang baru lihat kalian. Lalu ini seperti yang di tukang dagang mungkinnya ini ya, neraca duduk, timbangan duduk. Kalau ini seperti di posyandu, apa nih namanya, neraca 1 lengan kalau nggak salah ya, seperti di posyandu. Cara membaca neraca mah hampir sama ya, tinggal dilihat saja, soalnya biasanya alat ukurnya sudah tertera dengan jelas. Lalu untuk alat ukur besaran waktu, di sini ada arloji, jam yang biasa kalian pakai untuk ukur alat ukur besaran waktu. Lalu selanjutnya ada stopwatch. Untuk alat ukur besaran suhu, kita menggunakan termometer. Sebetulnya untuk termometer juga ada beberapa jenis ya, tergantung pemakaiannya untuk apa. Tapi seperti yang kita tahu ini untuk yang di ruangan. Satuannya ada Celcius dan ada Fahrenheit. Ini untuk yang termometer di ruangan. Kalau di masa pandemi kayak gini banyaknya pakai termometer yang ditembak ya di jidat kalian. Sama itu alat ukur untuk mengukur suhu. Selanjutnya besaran turunan. Nah, besaran turunan itu apa? Besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari satuan besaran pokok. Contohnya di sini ada 7 juga. Untuk besaran turunan volume diturunkan dari besaran pokok panjang. Lambangnya apa? Meter kubik. Pangkat 3 ya, meter kubik di sini. Lalu selanjutnya ada besaran turunan massa jenis. Ini diturunkan dari besaran pokok, massa, dan panjang karena nanti satuannya kilogram per meter kubik. Selanjutnya ada besaran turunan percepatan, diturunkan dari besaran pokok panjang dan waktu. Makanya lambang satuannya juga ada satuan panjang, meter per second kuadrat. Satuan waktu ya, second tadi. Lalu ada besaran turunan gaya, diturunkan dari besaran pokok massa, panjang, dan waktu. Makanya lambang satuannya juga ada kilogram, ada meter, ada second kuadrat alias Newton ya. Lalu ada besaran turunan energi, sama diturunkan dari massa, panjang, dan waktu. Satuannya ada kilogram, meter kuadrat per second kuadrat atau joule. Nanti perbedaannya di mana? Nanti perbedaannya di turunannya. Nah, tapi kita belum belajar untuk sekarang ya. Kalian hanya mengenal saja. Lalu ada besaran turunan daya. Diturunkan dari besaran massa, panjang, dan waktu juga. Tapi satuannya beda. Ada kilogram, meter kuadrat per second kubik alias watt. Lalu
besaran turunan tekanan. Tekanan. Ini diturunkan juga sama dari besaran pokok massa, panjang, dan waktu. Satuannya kilogram per meter per second kuadrat atau Pascal. Ya, kalian cukup mengenal saja ya untuk saat ini untuk besaran turunan, tidak belajar cara mengukurnya. Ya. Selanjutnya, wah ternyata materinya sudah selesai. Ya, materinya sudah selesai untuk video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat ya untuk kalian. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.